Ya, pengelompokan isomer. Di isomer itu dikelompokkan atas dua. Yang pertama adalah isomer struktur, ini dia. Yang kedua itu adalah isomer ruang. Jadi ada dua. Sementara untuk struktur ada isomer kerangka, ada isomer posisi, dan ada isomer gugus fungsi atau isomer fungsional. Sering disebut isomer fungsi atau fungsional. Untuk isomer ruang ada isomer geometri, ada isomer optis. Jadi ini pembagian daripada isomer. Kerangka. Kalau isomer kerangka adalah senyawa-senyawa merupakan isomer punya rumus molekul tapi berbeda rantai induknya atau kerangka. Atom karbonnya berbeda. Jadi atom karbonnya berbeda. Jadi rantainya yang berbeda seperti ini. Ini lurus, ini sudah ada bercabang. Dan itu kerangkanya. Jadi karbonnya yang beda. Itu kan isomer kerangka. Kalau isomer posisi itu adalah senyawa-senyawa tapi gugus fungsinya letaknya berbeda, posisinya berbeda. Misalnya yang ini kan di nomor 1 ini alkohol, gugus fungsinya di nomor 1, sementara ini gugus fungsinya di nomor 2. Jadi gugus fungsinya yang pindah-pindah. Tadi kalau kerangka kan berarti C-nya yang pindah-pindah. Oke. Itu dia. Nah, kita lihat. Kalau ditanya berapakah jumlah isomer alkohol C4H9OH, pertama kita buat ini dia. Kita ajarkan cara pembuatan adalah buat dulu rantainya 4 lurus, baru gugus fungsinya ini tetap 4. Kalau pindah kemarin kan tetap juga 2 butanol. Kalau ini jadi karbonnya kita kurangi jadi 1. Ini dia juga karbonnya. Oke, ini jadi 1 butanol, 2 butanol, 2 metil, 1 propanol, 2 metil, 2 propanol. Maka jumlah isomernya ada 4. Terdiri dari kerangka 2, dengan posisi. Posisinya sebanyak 2, kerangkanya sebanyak 2. Jadi yang 2 ini posisi. 1 butanol posisi, 2 butanol posisi. Oke. Itu dia kalau jumlah isomer dari alkohol C4H9OH. Jadi jumlah isomernya ada sebanyak 4, 2 kerangka, 2 posisi. Oke. Isomer fungsi atau isomer gugus fungsi atau isomer fungsi atau fungsional. Itulah isomer yang rumus molekulnya sama tetapi beda gugus fungsinya. Jadi artinya rumusnya sama. Secara apa? Untuk turunan alkana ada itu alkanol dengan alkoksi. Ini merupakan isomer fungsi alkohol dengan ether. Ini kan ether ya. Karena rumus molekulnya ini sama, CnH2n tambah 2O. Sama-sama rumus umumnya, tapi beda gugus fungsinya. Ini kan alkohol OH,
sementara ini adalah O. Sama rumus umumnya, tapi beda gugus fungsinya. Yang kedua ada alkanal dengan alkanol. Rumus umumnya adalah ini dia. Sini, misalnya CnH2nO di rumus umumnya. Satu aldehid, satu keton. Ada aldehid dengan keton. Yang ketiga asam alkanoat, alkil alkanoat. Rumus umumnya ini dia. Asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Ini ester ya, alkil alkanoat. Jadi alkohol berisomer fungsi dengan ester, aldehid berisomer fungsi dengan keton, asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Contoh, tentukanlah jumlah isomer dari C4H8O. Berarti kita nggak tahu nih siapa ini kan. Jadi beda tadi seperti yang ini. Kalau ini tentukan jumlah isomer alkohol, berarti sudah pasti itu alkohol kita cari. Tapi kalau misalnya seperti tadi diminta ini, tentukan jumlah isomer dari ini, berarti kita nggak tahu yang mana. Langkah pertama tentukan dulu rumus umumnya. Rumus umumnya adalah CnH2n O, maka di golongan aldehid dengan keton, maka harus kita cari dua-duanya. Oke, harus dicari dua-duanya. Kita cari aldehidnya berapa, ketonnya berapa. Kita cari aldehid gugus fungsinya ini. Kita ingat aldehid gugus fungsi selalu nomor 1 peran al, maka ini menjadi 1, 2, 3, 4, maka butanal. Ini 1 karakter gugus fungsi ya, karena selalu nomor 1, 1, 2, 3, 4. Menjadi 1, 2, 3. Maka ini adalah tidak pernah disebut gugus fungsinya, maka dia menjadi 4 butana aldehid perhatian al, ya kan, alkanal perhatian al. Ini keton berakhiran on atau alkanon. Ini adalah butanal. Ini menjadi 2 metil 3 propanal. Habis keton gugus fungsinya ini atau CO, ini dia. Ini 1, 2, 3, 4. Karena namanya adalah 2 butanon. Kalau kita pindah kemari juga tetap 2 butanon. Maka jumlah isomer dari ini ada sebanyak 3, 2 aldehid, 1 keton. Oke, 2 aldehid, 1 keton. Itulah untuk isomer daripada C4H8O. Ini boleh nanti cari sebagai tugasmu adalah C4H8O2. Coba kecari nanti jumlah isomernya berapa. Ini termasuk senyawa apa dia? C4H8O2. Oke. Itulah isomer fungsi. Jadi tahu kita membedakan. Kalau isomer biasa tentukan jumlah isomer ester dengan rumus ini. Tapi kalau tidak tahu dia hanya rumus apanya, berarti dia udah pasti isomer fungsi. Sudah? Ini fungsi ingat. Tadi ada alkohol, pasangannya adalah isomer fungsinya adalah ether, aldehid isomer fungsinya adalah keton, asam karboksilat isomer fungsinya adalah ester. Oke,
Ya, isomer ruang. Habis yang keempat isomer geometri. Ini isomer geometri punya bagian kaku. Jadi syaratnya ini harus ada. Syarat pertama itu harus ada dulu rangkap 2. Ini rangkap 2. Itu syarat yang pertama. Yang kedua harus ada 2 gugus yang sama. Dua gugus sama, letaknya berbeda. Letaknya beda, artinya pada atom C beda dia. Kemudian bentuk ruangnya ada 2, yaitu satu cis, satu trans. Kalau cis dia sisi yang berhadapan ini, sisi yang sama berhadapan. Kalau trans berseberangan. Oke. Ini cis. Karena dia gugus yang sama itulah sama-sama di atas. Trans satu di atas, satu di bawah. Nanti ada penjelasan di video berikutnya bagaimana menentukan isomer daripada isomer geometri. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah isomer optik. Adalah senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama tetapi arah putarnya berbeda. Ini arah putarnya berbeda. Syaratnya harus ada karbon kiral. Ini deh, karbon kiral atau asimetrik. Jumlah isomer optiknya 2 di pangkat n, di mana n karbon kiralnya. Berarti kalau karbon kiralnya 1 berarti 2 pangkat 1. Kalau 2 kiralnya berarti 2 pangkat 2 dan seterusnya. Arah putarnya ada 2 jenis, satu dextro, satu levo. Kalau dextro searah jarum jam berarti arahnya ke kanan. Yang kedua levo itu berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Jadi kuncinya adalah di karbon kiralnya. Karbon kiral ini artinya karbon C karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Karbon kan 4 tangannya. Jadi kalau kita gambar ini C, ini kiral, kan tangan C kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Dah. Jadi semua yang dikatnya ini harus beda. Ini sama ini harus beda. 1, 2, 3, 4 ini harus beda. Baru itu kiral. Kalau ada 2 sama berarti bukan kiral. Jadi kalau kita gambar ini boleh A, B, C, D. Ini baru kiral dia. Itu namanya kiral. Tapi kalau ada yang sama di antara ini berarti bukan kiral. Inilah syarat terjadinya isomer optik. Oke, nanti akan saya berikan lagi penjelasan. Tadi ada isomer geometri dengan isomer optik supaya lebih jelas. Nanti akan saya jelaskan kembali mengenai karbon kiral. Yang bagaimana karbon kiral? Sudah jelas yang ini. Jadi kalau misalnya kalau udah ada CH3 berarti ini bukan kiral lagi dia, karena hanya sudah ada 3 sama kan. Kalau CH2 ini berarti nggak mungkin lagi kiral kan.
yang kemungkinan ada C atau CH. Oke, kemungkinannya jadi dapat dilihat seperti ini. Itulah pembagian dari isomer. Oke, supaya kita tadi bagian isomer tadi ini ada udah kerangka sudah, posisi sudah, fungsi atau fungsional sudah, geometri sudah, sudah atau aktif. Oke, demikianlah penjelasan tentang isomer.